Pasca 2 kali debat, tingkat elektabilitas 3 pasangan calon presiden ternyata tidak berubah signifikan. Pasangan Prabowo Gibran masih tetap memimpin dengan perolehan 46,7%, disusul oleh pasangan Ganjar Mahfud yang unggul tipis dari pasangan Anies Muhaimin. Tiga calon presiden dan calon wakil presiden telah melalui debat pertama dan kedua jelang Pilpres 2024. Masyarakat yang menyaksikan debat juga telah mengevaluasi kinerja dari masing-masing kandidat dalam debat. Lembaga Survei Indikator telah merilis survei terbaru yang menangkap kinerja masing-masing kandidat dan dampaknya terhadap elektabilitas. Pasca debat Capres dan Cawapres, tingkat elektabilitas pasangan Prabowo Gibran ternyata masih tetap unggul dengan 46,7%. Selanjutnya, pasangan Ganjar Mahfud unggul tipis dari pasangan Anies Muhaimin dengan elektabilitas masing-masing 24,5% dan 21,0%. Bagi mereka yang menyaksikan di debat pertama, itu sebagian besar menilai secara artikulatif terutama ya, penyampaian gagasan, mengartikulasikan ide-ide di pikiran gitu ya, bagaimana kemudian tawaran-tawaran gagasan, visi misi yang disampaikan, itu memang di debat Capres Pak Anies jauh lebih unggul ketimbang 2 Capres yang lain. Tapi kemudian sebaliknya di debat Cawapres, Mas Gibran dipersepsikan oleh penonton debat secara artikulatif jauh lebih baik dari 2 Cawapres yang lain. Nah, kenapa debat ini tidak bisa kemudian menghadirkan katakanlah perubahan suara atau pergeseran dukungan pemilih secara signifikan terhadap 3 pasangan Capres ini? Karena pasangan Capres ini sebenarnya sudah memiliki strong voter yang sangat kuat. Menanggapi hasil debat pertama dan kedua, 3 kubu pasangan Capres-Cawapres masih tetap optimistis. Meski debat tidak terlalu berpengaruh, masing-masing kubu tetap menilai debat sangat penting untuk meyakinkan pemilih. Dan kita terima kasih dengan semua hasil survei karena bagi kami kita bukan hanya merujuk dari indikator kan, ini ada 6 survei lainnya yang juga menyatakan dengan beda-beda, terutama untuk undecided voternya. Undecided voter yang di Litbang Kompas kan ternyata masih tinggi ya, 28,5 ya Mas ya. Dan ini merupakan kesempatan, dan kita juga melakukan survei internal ya di masing-masing kita, semuanya pasti ya, yang unpublished begitu, dan sampai saat ini Amin merasa confident. Tapi tetap aja bagaimanapun juga di lintas survei yang kita lihat itu ada kenaikan, walaupun nggak yang signifikan bagaimana, tapi ada kenaikan, dan saya rasa itu juga harus kita yakini walaupun itu bukan hasil dari debat ya, artinya semua tim tuh masih bergerak luar biasa di lapangan. Itu yang menjadi penekanan kita sekarang, yang dimana kita nggak mungkin bisa selesai dengan hasil yang memuaskan kalau hanya bersandar kepada debat. Kalau soal debat, kami mensyukuri Mas Ganjar, Prof. Mahfud sesuai ekspektasi, bahwa bahkan sebagian melampaui ekspektasi. Misalnya di debat Capres kita sama-sama tahu Mas Ganjar energik, kemudian memaparkan saya rasa cukup banyak program, begitu juga Prof. Mahfud, sampai closingnya menyebut hampir semua program itu disebut dan diceritakan kepada publik bahwa program ini jelas angkanya berapa dan gimana cara nyari duitnya. Setelah debat pertama dan kedua, masing-masing kandidat masih harus berhadapan dalam 3 kali debat yang akan digelar Komisi Pemilihan Umum. Tim TV One mengabarkan.